Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali masih memeluk agama Islam. Karena apa? Wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapapun yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, tidak diterima agamanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Mencari ilmu apa? Apakah ilmu dunia atau ilmu agama? Yang wajib di sini yang dimaksud. Yang wajib di sini yang dimaksudkan adalah mencari ilmu agama. Maka beda derajat orang yang mencari ilmu agama dengan mencari ilmu dunia. Ilmu agama lebih tinggi derajatnya daripada ilmu dunia, sehingga wajib hukumnya. Alhamdulillah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk selalu kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah, dialah zat yang layak untuk kita sembah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah satu-satunya zat yang telah merencanakan setiap apa yang bergerak di muka bumi ini. Bahkan seandainya ada daun yang jatuh daripada tangkainya pun, itu telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya para malaikat dan jin. Sudah diciptakan rencana apa yang akan terjadi di alam semesta. Maka betapa matangnya Allah merencanakan ini semua, sangat matang. 50.000 tahun telah dipersiapkan. Coba antum bayangkan, ketika akan ujian nasional paling hanya menyiapkan pol-pole 1 tahun sebelum ujian. Itu pun sudah sangat panjang. Ya, lebih singkat lagi mungkin semalam sebelum ujian baru persiapan untuk ujian besoknya. Akan tetapi Allah ini beda. Allah menyiapkan seluruh alam semesta ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya segala sesuatu. Kemudian yang kedua, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, di bumi kita yang hari ini kita tempati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hidup di atasnya. Beliau pernah merasakan masa muda seperti kita. Beliau pernah merasakan masa kecil seperti kita. Beliau adalah seorang manusia biasa,
bukan seorang manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan selain manusia, ya. Beliau tidak bisa melihat yang gaib. Beliau pun bisa menangis. Beliau pun bisa marah. Beliau pun ketika dilempar dengan batu oleh para penduduk Taif saat itu berdarah. Sama, Rasulullah manusia memiliki hati, memiliki pikiran. Akan tetapi setiap daripada yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbuat dengan hawa nafsunya, tidak pernah berbuat dengan keinginannya sendiri, kecuali dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran apabila hari ini umat Islam, bahkan orang-orang yang kafir, banyak meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena setiap yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini atas arahan Sang Penciptanya. Maka Sang Pencipta tidak mungkin salah di dalam mengarahkan apa yang Ia ciptakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita insya Allah, jika Allah berikan pertolongan, akan melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu al-fiqhu. Apa makna dari al-fikih secara bahasa? Pemahaman. Pemahaman. Maka seandainya Anda paham sesuatu, maka itu disebut fikih. Ya. Mas, itu diambil. Paham atas apa perintah saya, maka itu adalah fikih menurut bahasa. Artinya pemahaman, paham dengan apa yang sampai kepada dia. Itu namanya fikih secara pemahaman. Maka setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana air yang suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk berwudu, karena seperti yang kita ketahui bersama, wudu itu tidak bisa dengan sembarang air. Mas Rofi, boleh nggak kita wudu dengan air yang ada kandungan kotorannya? Nggak boleh, karena bersuci hanya menggunakan air yang suci. Tidak hanya suci, tapi dia bisa mensucikan. Mas Rozan, apakah air kopi bisa buat wudu? Tidak bisa. Walaupun air kopi itu suci, akan tetapi air kopi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Maka penting, tidak hanya najis, tapi harus suci. Ya, suci dan mensucikan. Taib. Kita telah belajar mengenal air, kemudian kita telah belajar bagaimana cara berwudu, dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sholat. Ya, setelah kita mengenal air, kita sudah wudu, maka yang berikutnya adalah sholat. Maka inilah kehebatan para ulama menyusun kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Biasanya susunannya adalah pertama toharoh, bersuci, nah baru kemudian sholat. Jadi bukan sholat dulu baru wudu. Nah, yang perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat adalah salah satu rukun Islam. Mas Ihsan, sholat rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa? Syahadat. Maka orang Islam dia wajib bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah dia ke dalam agama Islam. Maka apa yang harus ia lakukan? Yang terpenting nomor 2 adalah sholat. Setelah dia bersahadat, dia harus sholat. Hadisnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda, "Bunyal Islamu ala khomsin." Sesungguhnya agama Islam ini dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatun alla ilaha illallah, yakni tadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini susunan yang pertama dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang kedua mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, yaitu membayar zakat. Wal haji, yang keempat haji. Di sini di riwayat hadisnya al hajj yang keempat. Kemudian wasaumir Ramadan, maka terus puasa Ramadan. Maka sebagai orang Islam kita harus berpegang teguh dengan 5 hal tersebut. Apa tadi disebutkan? Pertama syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Ini penting untuk selalu dipegang sebagai orang Islam. Maka seandainya nanti kalian di luaran sana ketemu dengan teman-teman kalian yang rukun Islamnya masih sama, rukun Islamnya 5, maka mereka masih saudara kalian. Tapi seandainya rukun Islamnya sudah berbeda atau bahkan ditambah, maka itu sudah bukan lagi agama Islam. Karena agama Islam kuncinya tadi 5 tersebut. As-shalah, salat termasuk ahammu faraid al-Islam ba'dal iman. Ibadah yang terpenting setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bukan orang Islam, tidak beriman kepada Allah, maka kita mendapatkan hidayah, mengenal Allah, mengenal Islam, kita masuk Islam, maka sholat termasuk ibadah terpenting setelah kita beriman. Bahkan dalam hadis diriwayatkan, apa hadisnya? Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya sholatnya benar, maka bisa dipastikan semuanya baik. Tapi kalau dihisab pertamanya, yaitu pada saat sholat sudah jelek, maka yang lain tidak perlu dihisab lagi. Karena sholat adalah tiang agama, maka seandainya tiang itu runtuh, otomatis yang lain hancur. Maka penting sekali, senakal-nakalnya kalian, semales-malesnya kalian, 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Dakwahkan kepada teman-teman. Terserah mau baca Quran, mau nggak ngaji, yang penting 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena ini wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu kewajiban, seandainya tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman. Mungkin hari ini kita di dunia tidak bisa merasakan secara langsung, akan tapi seandainya Presiden kita Joko Widodo memberikan peraturan, yakni dalam undang-undangnya, siapapun yang tidak sholat di antara kalian langsung masuk penjara, mungkin tidak ada lagi orang yang tidak sholat. Karena ini kewajiban, hadirin.
Sholat wajib. Kalian paham makna dari wajib? Tidak bisa ditinggalkan. Barang sekalipun orang yang tidak bisa berdiri dalam sholat boleh duduk, orang yang tidak bisa duduk dalam sholat boleh tiduran, orang yang tidak bisa tiduran dalam sholat boleh hanya menggerakkan bagian badannya, ya, boleh hanya menggerakkan bagian badannya. Bahkan orang yang tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali boleh hanya di dalam hati. Dalam hati, niatkan hari ini saat itu lagi takbir, niatkan lagi sujud, niatkan lagi ruku. Maka seperti itu hadirin, pentingnya sholat sehingga Allah memberikan keringanan yang begitu besar, yang begitu banyak, supaya orang tidak ada alasan lagi untuk meninggalkannya. Dan termasuk dosa terbesar adalah meninggalkan sholat. Sholat termasuk daripada ciri orang-orang yang bertakwa. Sering kita dengar kata takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Sekarang saya ingin bertanya, hal-hal gaib itu apa? Jin, ya, malaikat, Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka. Semuanya adalah hal gaib. Dan yang bisa melihat hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin, dia tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Jin tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Dia hanya bisa melihat di antara mereka saja. Dia bisa menyaksikan kita hari ini, manusia, karena manusia ini bukan hal gaib. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Dan jin pun sama, dia bisa melihat bangsanya mereka, tapi dia tidak bisa melihat yang lain yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dalil yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Salat ini banyak sekali dalil-dalilnya. Dan termasuk daripada ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sholat. Wasta'inu bisobri wastolat, dan memintalah kalian pertolongan dengan bersabar dan sholat. Dengan apa Rofi kita meminta pertolongan kepada Allah? Dengan berdoa. Doa, ya. Doanya apa? Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, gitu. Ya, dengan sholat Mas Rofi kita meminta pertolongan kepada Allah. Dalilnya apa tadi Mas Rofi? Wasta'inu bisobri wassola. Memintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. As-sholah afdalul ibadat fil Islam. Sholat adalah ibadah terafdol, terbaik di dalam agama Islam. Terbaik sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan membaca Al-Quran, bukan bersedekah. Ya, perlu dipahami. Ibadah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Hari ini sholat bayar atau enggak Mas Rofi? Bayar. Perlu bayar enggak kalau sholat? Enggak perlu, gratis ya. Nah, maka ini penting sekali untuk kita tidak meninggalkan sholat.
Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dalam satu hadis, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaannya? Ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal terbaik? Apakah amal terbaik? Kemudian apa jawabnya? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu adalah amalan terbaik. Jelas ya? Bisa dipahami? Al-fiqhu, pemahaman. Maka penting sekali untuk memahami. Ya. Seandainya kalian gagal untuk paham, maka gagal pula untuk belajar fikih. Karena kunci daripada belajar fikih adalah paham. Kemudian dalam hadis yang lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik?" Faqala as-shalah, salat. Kemudian tanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasul?" Salat. Kemudian apa lagi ya Rafi? Salat. Salat, Rafi. Nah. Dan seandainya orang dia melaksanakan salat, mendirikan salat, maka dia telah mendirikan suatu amalan yang akan menjadi penghapus dosa di antara salat-salatnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatu al-khamsu yamhullahu biha al-khotoya. Salat kalian yang 5 waktu itu, salat subuh ke duhur. Seandainya kalian salat subuh kemudian salat duhur, maka Allah hapuskan dosa di antara 2 salat ini. Kemudian seandainya kalian salat dari duhur terus salat lagi asar, Allah hapuskan lagi seandainya ada dosa di antara 2 salat. Maka seperti itu, kaum muslimin yang mendirikan salat akan selalu bersih daripada dosa-dosanya. Maka tidak perlu menunggu Idul Fitri, ya, bulan yang suci. Dengan Anda melaksanakan salat 5 waktu, maka terhapuslah dosa-dosa kalian. Sampai sini bisa dipahami? Dan kemudian orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Orang yang meninggalkan sholat fardu, ya, 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja, maka dia telah kafir. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al farqu baini wa bainana wa bainahum. Maksudnya adalah perbedaan antara kita kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah as-shalah. Perbedaannya itu salat. Bedanya orang kafir dengan orang Islam. Maka orang yang enggak salat kafir. Orang yang enggak salat kafir. Lalu bagaimana seandainya kita enggak sholat hari ini, sholat duhur misal, sholat sekarang, sholat dikodok, ya, niatkan untuk mengganti apa yang telah tertinggal. Lalu bagaimana kisahnya seandainya antum umur hari ini 20 tahun, sedangkan antum balik umur 15 tahun, dari umur 15 tahun sampai 20 tahun antum enggak pernah sholat, apakah harus mengulang, harus mengkodok? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Silahkan kalian sesali, kalian bertobat kepada Allah dan jangan diulangi lagi, ya. Seandainya nanti ada teman antum nih yang sering gak sholat, udah banyak banget, mungkin ribuan sholat ditinggalkan, ketika dia sudah mendapatkan hidayah dan mulai pengen sholat, kasih kemudahan kepadanya. Udah, kamu bertobat sama Allah, minta ampun, menyesali,
kemudian sholat jangan sampai pernah ditinggalkan kembali. As-sholah, sholat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu apakah sudah disyariatkan zaman sebelum Nabi? Sholat ini syariatnya Nabi Muhammad atau bukan, Mas Rofi? Bukan. Iya atau bukan? Sesungguhnya pada saat itu di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail, wa kana ya'mur ahlahu bisolati waz zakah. Sesungguhnya pada zaman Nabi Ismail beliau telah memerintahkan keluarganya untuk sholat, untuk membayar zakat. Jadi sholat ini bukan ibadah baru. Ya, Mas Rofi push up 10 kali. Nah, ya, kayak gitu. Sholat telah disyariatkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat juga di dalam surat Maryam yang sama pada saat Nabi Isa, yakni Rasul. Nabi Isa Rasul atau bukan? Rasul atau bukan, Mas Rafi? Rasul. Di antara manusia terbaik di muka bumi ini adalah para nabi. Dan di antara para nabi yang terbaik adalah para rasul. Dan di antara para rasul yang terbaik adalah Rasul Ulul Azmi. Siapa Rasul Ulul Azmi? Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang 5 terbaik ini yang paling baik adalah yang di akhir atau penutupnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan orang terbaik di muka bumi ini, ya. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah disyariatkan sholat hanya 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada sore hari. Awalnya itu seperti itu sholat. Jadi syariatnya cuma 2 rakaat pagi sama 2 rakaat sore. Maka setelah kejadian Isra Mi'raj itu kemana Rasulullah SAW? Ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, ya, naik ke atas menggunakan buruk saat itu. Dan saat Rasulullah SAW pulang, kemudian menceritakan kabar itu kepada kaum Arab. Apa kata kaum Arab? Zaman dahulu nggak ada yang percaya, karena nggak masuk akal. Coba bayangin antum, dari sini ke Jakarta dalam waktu 1 malam bolak-balik, sedangkan saat itu nggak ada kendaraan apapun kecuali onta. Maka itu tidak ada yang percaya. Maka saat datang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, sesungguhnya saya telah melaksanakan begini. Kemudian apa kata Abu Bakar? Saya percaya ya Rasulullah. Tanpa bertanya apapun langsung menjawab, saya percaya ya Rasulullah. Maka inilah sebab kenapa Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang terpercaya, orang yang percaya. Ini awal mulanya adalah hal itu. Ketika Rasulullah mengatakan hal demikian, bahkan beliau mengatakan seandainya ada yang lebih ekstrim, ada yang lebih bombastis daripada hal itu ya Rasul, saya pasti percaya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah kejadian itu Isra Mi'raj, kemudian Rasul awalnya diberikan kewajiban sholat 50 rakaat, 50 sholat dalam 1 hari. Kemudian turun ketemu Nabi, saya lupa Nabi siapa, intinya suruh naik lagi. Ya Rasul, minta keringanan, dikurangi lagi 45. Turun lagi, minta keringanan lagi karena ini masih berat. Turun terus kurang berlima, 5 sampai pada akhirnya sisa 5, itu masih diminta Rasulullah untuk meminta keringanan.
masih diminta untuk meminta keringanan, akan tetapi Rasulullah ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala, telah banyak minta ya, yang awalnya 50 sekarang sisa 5, masih disuruh minta lagi sama Nabi siapa saya lupa riwayatnya. Saat inilah yang kita laksanakannya itu sholat 5 waktu. Nah, ini seputar sedikit kita mengenal bagaimana asal mula sholat ya. Kita mengenal baru bagaimana sholat pertama kali dulu disyariatkan. Kita belum belajar bagaimana nanti sholat yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai sekian ada yang ingin dipertanyakan atau ditambahkan? Fadhal Aska, Farel, ditambahkan? Cukup? Nah, demikian hadirin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan murni karena pendeknya pengetahuan saya. Apabila ada kelebihan sesungguhnya itu hanyalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, jazakumullahu ahsanal jaza. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.